Kalau cuma hanya mau nahan Habib Rizik, cuman kepentingan itu kan tidak rasional kan, hukum diinjak-injak kayak begini kan. Dan ini saya buka saja, ini bukan tidak ada upaya aparat yang mendatangi kejaksaan segala. Tanpa dia sadari, tanpa dia anggap ini semua tidak ada yang tahu, justru orang kejaksaan sendiri yang cerita kepada pengacara dan lain sebagainya, gitu loh. Jadi kita tahulah siapa ini pemainnya, siapa yang punya ambisi, punya hasrat bagaimana Habib ini tidak boleh keluar dari tahanan. Halo sahabat Inspirasi News. Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak belak-belakan mengenai putusan hukum yang menimpa Habib Rizik Syihab. Hal ini disampaikan terkait pertanyaan banyak pihak soal jarangnya GNPF Ulama mengeluarkan statement atas kasus HRS tidak seperti BA 212. Padahal tidak demikian adanya. Menurut Yusuf Martak, sejak awal pihaknya mengawal terus kasus ini, termasuk terbaru GNPF juga ikut terlibat dalam pengajuan kasasi atas putusan hukum HRS. Menurut Yusuf Martak, pihaknya sudah jengkel mendidih melihat hukum diinjak-injak sedemikian rupa seperti sekarang ini, terlebih jika melihat kasus HRS. Atas dasar ini, sikap GNPF jelas, kita sedang berjuang mengajukan kasasi. Orang yang mau nahan HRS ini kan tidak rasional. Bagaimana hukum diinjak-injak begini? Kata Yusuf Martak dikutip saluran YouTube Refli Harun pada Kamis 9 September 2021. Pada kesempatan itu, Yusuf Martak lantas mencoba buka rahasia seputar adanya aksi orang yang ngebet ingin penjarakan HRS. Kita tahu pemainnya, dia yang berambisi, punya hasrat bagaimana agar HRS ini ditahan, katanya lagi. Rahasia lain kemudian dibuka, di mana pihaknya tahu ada upaya aparat yang mendatangi kejaksaan yang coba dimainkan agar berpengaruh pada putusan hukum HRS. Diduga kuat ada kaitannya dengan orang ini. Saya buka-bukaan saja, ada upaya aparat mendatangi kejaksaan tanpa mereka sadari kalau akhirnya kita tahu. Karena orang kejaksaan sendiri yang cerita pada pengacara dan sebagainya. Ini yang saya sayangkan. Kenapa hukum tidak bisa ditegakkan, kata dia. Namun sayangnya Yusuf Martak tidak berusaha memberikan rincian siapa orang yang dimaksud atau apakah ada kaitannya dengan kepentingan Pilpres 2024 mendatang. Pada kesempatan itu, Yusuf Martak lantas mengatakan kalau sebenarnya vonis-vonis yang dialamatkan kepada Habib Rizik Syihab sangat dipaksakan. Itu dikatakan sudah jelas melanggar ketentuan hukum yang ada, mulai dari penetapan jelang P21, pelimpahan dan sebagainya. Bahkan ketika detik-detik terakhir polisi mau melimpahkan kasus ke kejaksaan, muncul pasal-pasal baru seperti 160, sehingga yang tadinya HRS tidak ditahan menjadi ditahan. HRS itu salahnya apa? Sanksinya tidak ada pidana. Mega Bendung didenda 20 juta, Petamburan 8 bulan. Mana HRS menghasut? Memangnya dia teriak-teriak ajak kumpul. Untuk rumah sakit Umi, itu persepsi. Kalau ada keluarga yang sakit ditanya, masa kita cerita apa adanya? Kan nggak mungkin. Apalagi kondisi HRS ketika itu memang sehat, kata dia. Dia juga begitu heran dengan sikap wali kota Bogor yang berujung pada pelaporan HRS. Dia sangat yakin ada kepentingan di balik ini semua alias pesanan. Setelah diputus 4 tahun, apa dasarnya? Dasarnya itu kebencian yang berlebihan. Maka itu, kalau negara tidak menghormati pahlawannya, sejarah diputarbalikkan. Hormat tidak nunggu kehancuran. Tak mungkin ini tak terjadi, kata Ustadz Yusuf Martak. Ya, sebenarnya kan vonis-vonis yang dijatuhkan kepada Habib Rizik itu kan vonis-vonis yang dipaksakan. Ya, jadi sudah melanggar seluruh ketentuan hukum. Oke. Ya, jadi dari mulai saat penetapan mau menjelang P21, menjelang pelimpahan, ya saya ini orang yang ngikutin semua ini track ini perjalanan ini semua. Ya kan, yang tiba-tiba last minute mau pelimpahan dari kepolisian menjadi ke kejaksaan, itu kan tiba-tiba muncul pasal-pasal 160 dan lain sebagainya yang tadinya tidak ditahan ini salahnya apa pertanyaan? Contoh